Halo Sobat PPG, kembali lagi dengan saya Ahmad Talkis dengan NIM 221135147 kelas PGSDJ. Kali ini saya ingin memaparkan tentang jurnal refleksi mata kuliah Design Thinking. Nah, pada review pembelajaran dalam mata kuliah ini, pengalaman yang saya dapatkan adalah penting bagi seorang pendidik untuk dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman serta berpusat pada peserta didik. Berkaitan dengan hal ini, dapat dimulai dengan membangun empati, di mana pada fase ini pendidik harus memahami secara lebih mendalam terkait karakteristik, kemudian kebutuhan belajar dari peserta didik itu sendiri. Pemahaman tersebut dibentuk melalui cara-cara empatis seperti bertanya dan mendengarkan, kemudian menggali lebih dalam pengalaman pengguna, serta menempatkan kebutuhan ataupun aspirasi sebagai tujuan utama dalam perancangan. Pada tahap berikutnya adalah define atau merumuskan tujuan dari hasil pemahaman terkait karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian pada fase berikutnya adalah ideat atau ideasi, merupakan menciptakan solusi di mana fase ini pendidik menggali dan memunculkan berbagai ide-ide baru sebagai inovasi yang berangkat dari rumusan tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya terdapat fase prototype atau mengembangkan prototype. Pada fase ini, pendidik dapat mewujudkan ide yang dipilih menjadi sebuah bentuk model yang lebih nyata dan terdapat rincian dengan memperlihatkan fitur-fitur yang dimiliki sehingga menjadi prototipe yang dapat digunakan untuk menguji dan memvalidasi ide secara cepat serta murah sehingga perancang dapat melakukan perbaikan terhadap produknya sebelum benar-benar untuk diproduksi. Kemudian pada fase terakhir adalah fase tes atau evaluate, di mana dilakukan uji coba yang memungkinkan perancang menemukan kekuatan dan kelemahan dari idenya, juga mendapatkan umpan balik dari pengguna rancangan tersebut. Dari kelima fase ini tidak harus dilakukan secara berurutan. Sebaliknya, perancang dapat mulai dari fase manapun, bergerak maju mundur, bahkan melompati fase sesuai dengan kebutuhan prosesnya. Nah, dari sini saya mulai berpikir bahwa untuk mendesain sebuah proses pembelajaran yang nyaman dan berpusat pada peserta didik, perlu adanya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik serta melihat berbagai faktor-faktor pendukung seperti karakteristik, kemudian kebutuhan belajar, sehingga desain pembelajaran yang dirancang akan dapat bermakna bagi peserta didik. Kemudian pada refleksi pengalaman belajar yang saya pilih, nah menurut saya semua fase dalam mata kuliah Design Thinking ini perlu dilakukan, namun pada fase menguji coba atau tes evaluate yang menjadi lebih penting untuk dapat dilaksanakan oleh seorang pendidik. Dengan dilakukan kegiatan uji coba, maka pendidik akan mengetahui kekuatan maupun kelemahan dari rancangan yang telah dibuat. Dengan begitu dapat melakukan perbaikan dan tindak lanjut terhadap hasil uji coba yang telah dilakukan, sehingga dapat tercapai desain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta dapat bermakna. Kemudian saya mempelajari mata kuliah ini melalui panduan kegiatan dari dosen, dikarenakan pada LMS yang tersedia tidak tersedia menu untuk dapat dijadikan sebagai panduan proses pembelajaran. Selain itu, saya mempelajari topik ini dengan berbagai kolaborasi bersama kelompok, kemudian saling sharing dan mempelajari dari setiap presentasi yang dilakukan oleh kelompok lain, sehingga dapat sudut pandang lain terkait design thinking. Kemudian penguatan dari dosen juga menjadi kunci utama terkait pematangan konsep yang telah saya pelajari. Kemudian pentingnya strategi yang saya implementasikan adalah menjadi salah satu opsi untuk dapat mempelajari lebih dalam pemahaman konsep
design thinking yang dapat diimplementasikan di sekolah nanti untuk merancang sebuah desain pembelajaran di sekolah yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan kerangka berpikir yang sistematis melalui fase-fase dalam design thinking itu sendiri. Kemudian pada artefak pembelajaran yang saya miliki yaitu secara berkelompok kami membuat media pembelajaran yang konkret berupa spinner bangun datar matematika. Kemudian untuk dapat diuji coba pada kelas 3 di SD Kanisius Kembaran dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, di mana terdapat beberapa peserta didik yang tidak menyukai pembelajaran matematika sehingga masih kesulitan dalam proses belajarnya. Untuk itu kami membuat dan mendesain media pembelajaran konkret serta menarik, kemudian dapat meningkatkan motivasi belajar serta keaktifan peserta didik. Dengan begitu proses pembelajaran akan menyenangkan dan bermakna. Bisa dilihat dengan link yang saya lampirkan. Good practice pada mata kuliah ini melalui design thinking akan membantu peserta didik dalam merancang sebuah pembelajaran yang dapat berpusat pada peserta didik sehingga tercipta proses pembelajaran yang bermakna. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan jurnal refleksi pada mata kuliah design thinking. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi Sobat PPG. Terima kasih.